Halo para seto, kamikaze merupakan sebutan untuk taktik pertempuran yang dilakukan oleh tentara Jepang dengan cara menabrakkan pesawat tempur mereka untuk menyerang lawan sekaligus melakukan aksi bunuh diri. Kamikaze sendiri merupakan taktik perang yang paling menakutkan yang pernah ada saat Perang Dunia Kedua terjadi di kawasan Pasifik. Selama ini, dalam aksi kamikaze yang dilakukan para tentara Jepang pada Perang Dunia II di Pasifik, dipercaya bahwa para tentara Jepang tersebut telah dicuci otaknya, sehingga mereka nekat melakukan aksi bunuh diri dalam pertempuran. Namun, kenyataannya para tentara Jepang tersebut ternyata dikenal sebagai manusia biasa pada umumnya. Hanya saja mereka terlalu menunjukkan loyalitasnya pada Kekaisaran Jepang demi membela negaranya sehingga mereka mengorbankan nyawanya demi kemenangan dalam pertempuran. Berikut ini terdapat fakta-fakta menarik di balik aksi kamikaze yang dilakukan para tentara Jepang, bahkan hingga setengah abad lebih setelah Perang Dunia II berakhir. Aksi kamikaze selalu diingat oleh banyak orang dan tercatat dalam setiap buku sejarah sebagai aksi paling brutal dalam peperangan. Seperti apakah fakta-fakta tersebut? Mari kita simak informasi berikut ini. Nomor 1. Serangan kamikaze tidak pernah direncanakan sebelumnya. Ketika Angkatan Udara Tentara Jepang sedang melancarkan serangannya ke Pearl Harbor, saat ini dikenal dengan sebutan Hawaii, pada 7 Desember 1941. Salah satu pilotnya bernama Letnan Pusata Liada yang mengendari pesawat Mitsubishi A6M50 terkena tembakan oleh pasukan Amerika. Pesawat yang dikendarinya mengalami kerusakan berat. Sadar akan hal tersebut, Letnan Pusaka kemudian mengisyaratkan kepada pasukan lainnya untuk tetap melanjutkan pertempuran tanpa harus menghiraukan dirinya yang akan terjatuh bersama pesawat yang dikendarinya. Di luar dugaan, Pusata justru mengarahkan pesawatnya yang sudah rusak parah ke sebuah pangkalan udara Amerika, Hangar 101, dengan maksud untuk melakukan serangan terakhirnya, sekaligus melakukan aksi bunuh diri untuk menghancurkan pangkalan udara tersebut. Seketika pesawatnya meluncur bebas dan meledak pangkalan udara Hangar 101 milik Angkatan Amerika Serikat. Pusata Liada dianggap sebagai tentara Jepang yang melakukan aksi kamikaze pertama kalinya. Sebelum akhirnya jenazah Letnan Pusata Liada dikembalikan ke Jepang. Ia sempat dimakamkan oleh pemerintah Amerika Serikat di daerah pemakaman Heliola, dan sebuah monumen dirinya dibangun untuk menandai lokasi kecelakaannya. Nomor 2. Kaisar Jepang secara personal mengunjungi para pilot kamikaze sebelum mereka pergi bertempur. Hisao Horiyama tercatat sebagai salah satu dari beberapa pilot kamikaze yang selamat karena perang sudah lebih dahulu selesai sebelum ia diberangkatkan. Pada saat itu, Hisao Horiyama merupakan seorang tentara Angkatan Udara Jepang yang bertugas sebagai penerbang dengan usia yang masih muda, yaitu 21 tahun. Horiyama mengatakan, "Kami tidak berpikir terlalu banyak tentang sekarat. Kami dilatih untuk menekan emosi ketika melakukan pertempuran di medan perang. Bahkan jika kami mati, kami tahu itu untuk tujuan mulia. Sekarat adalah pemenuhan akhir dari tugas kami, dan kami diperintahkan untuk tidak kembali pulang ke Jepang. Kami tahu bahwa jika kami kembali hidup-hidup ke Jepang, atasan kami di militer pasti akan marah." Ketika Horiyama baru saja lulus dari sekolah pelatihan militer, ia mengaku bahwa saat ini Kaisar Jepang Hirohito mengunjungi unit pasukannya dengan menunggang kuda putih.
Horiyama saat itu berpikir bahwa kedatangan kaisar merupakan sebuah pertanda bahwa kaisar ingin memberi sebuah perintah kepadanya. Dan sebagai pasukan kekaisaran Jepang, ia tidak memilih pilihan lain selain mati untuk melayani kaisar. Saya pikir kedatangan kaisar dengan kuda putihnya merupakan tanda bahwa ia secara pribadi meminta kami untuk melayaninya dengan mematuhi perintah yang akan diberi olehnya. Aku tahu bahwa aku tidak punya pilihan selain rela mati untuk dia, ucap Horiyama. Pada akhirnya, perang usai sebelum Horiyama sempat dikirim ke medan perang sebagai pilot kamikaze. Nomor 3. Pilot kamikaze sebagian besar berusia masih muda. Sebagian besar pilot yang mendapat tugas sebagai pasukan berani mati atau kamikaze masih berusia muda, antara 17 sampai 24 tahun. Mereka dengan sukarela masuk ke dalam tim pilot kamikaze ini meski usianya masih muda. Rasa cinta anak-anak muda di Jepang kepada negaranya membuat mereka rela menjadi bagian dari misi bunuh diri tanpa memperdulikan nasib mereka ke depannya. Mereka hanya mengetahui bagaimana bertempur secara baik dan meraih kemenangan. Pihak Imperial Jepang juga menjanjikan bahwa setiap pilot kamikaze yang gugur saat perang akan diberi tempat yang baik di akhirat. Semua orang diberkati dan dijamin untuk masuk surga. Di situasi Perang Dunia II yang sangat genting dan mencekam, semua orang tidak akan menyia-nyiakan kesempatan mendapatkan surga daripada mereka harus hidup menderita. Nomor 4. Pilot kamikaze mendapat latihan tempur yang berat. Setelah anak-anak muda di Jepang memutuskan untuk masuk ke dalam pelatihan pilot pesawat tempur secara sukarela, mereka akan mendapat latihan tempur yang berat. Hal ini untuk mencetak pilot kamikaze dengan kemampuan tempur dan mental yang mumpuni. Mereka harus bisa hidup dengan beberapa prinsip yang antara lain harus rela memberikan loyalitas tinggi dan harus siap mati tanpa terkecuali. Pasukan yang dilatih harus mau melakukan apa saja, termasuk memenuhi larangan untuk tidak bertemu dengan keluarga mereka. Jika seorang pilot kamikaze enggan melakukan tugasnya dengan baik, dalam artian tidak mampu bunuh diri dengan menabrakkan dirinya dengan tepat sasaran pesawat dan kapal musuh, maka keluarga mereka akan dibantai oleh Kekaisaran Jepang. Kekaisaran Jepang menjadikan keluarga para pilot kamikaze sebagai sandera, agar para pilot kamikaze tidak memilih pilihan selain rela mati dengan jaminan masuk surga. Nomor 5. Para pilot kamikaze memakai ikat kepala khusus. Sebelum para pilot kamikaze diberangkatkan untuk melakukan serangan mendadak ke Pearl Harbor, para pilot mengenakan bendera atau pengikat kepala. Ikat kepala yang dikenakan para pilot tersebut memiliki gambar berupa matahari terbit. Pengikat kepala khusus yang digunakan para pilot kamikaze ini disebut Hakimaki. Gambar matahari terbit pada Hakimaki merupakan simbol yang menunjukkan kekuatan, usaha, dan keberanian dari pemakainya. Bagaimana menurut para seto tentang berita ini? Silahkan adu mulut kalian di kolom komentar.